warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia, NPM 18040400021, Ekonomi Syariah kelas D. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Manajemen Perusahaan. Dosen pengampu, Ibu Atika Riasari, MBA. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang telah dibuat. Fungsi perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan untuk segala sesuatu yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Keuntungan dan kelemahan fungsi perencanaan yaitu untuk keuntungannya, perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil. Kemudian, perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang telah dicapai. Keuntungan terakhir yaitu perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan. Kelemahan dari fungsi perencanaan yaitu perencanaan mempunyai keterbatasan dalam hal ketepatan informasi dan fakta-fakta mengenai masa yang akan datang. Perencanaan memerlukan biaya yang cukup banyak. Selain itu, perencanaan memiliki hambatan psikologis. Perencanaan juga menyumbat atau menghambat timbulnya inisiatif. Kelemahan fungsi perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan menyebabkan terhambatnya tindakan-tindakan yang akan diambil. Fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan PT Telkom. PT Telkom ini memiliki tujuan antara lain semakin banyak rumah tangga yang dapat menjangkau dan mengakses layanan internet dan konten-konten berkualitas tinggi. Menargetkan jumlah pelanggan baru IndiHome dapat bertambah 1,6 juta pada tahun 2021. Kemudian mengembangkan konektivitas dan platform Internet of Things atau IoT dan juga memiliki rencana untuk menambah satelit baru. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang. Pada tahun 2021, PT Telkom Indonesia TBK fokus memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Telkom akan menghasilkan anggaran belanja modal atau CAPEX di tahun 2021 kurang lebih sebesar 25% dari pendapatan. Sekitar 35% sampai 40% dari pendapatan yang akan dialokasikan untuk pengembangan segmen mobile khususnya untuk memperkuat jaringan 4G dan penguatan IT sistem. Yang ketiga yaitu identifikasi kemudahan dan kelemahan. Peta persaingan bisnis mobile akan terus dipengaruhi oleh rencana merger dari dua operator telco, yaitu PT Hansen 3 Tri Indonesia dan PT Indosat Tbk. Apabila merger kedua operator tersebut terwujud, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi industri dan mengurangi tingkat kompetisi yang cukup intens dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kegiatan. Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis
dan memperkuat segmen customer melalui produk andalan, flagship broadband IndiHome. Selain itu, memberikan layanan enterprise solution melalui segmen enterprise dan teknis membangun infrastruktur baik backbone, akses maupun data center, disertai pengembangan berbagai solusi layanan digital untuk memperkuat customer experience. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek, antara lain individu, perusahaan, dan masyarakat, dengan memperhatikan nama dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial, khususnya di bidang hukum. Saya tidak setuju, karena dengan adanya CSR, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat yang menguntungkan bagi mereka, sehingga lama-kelamaan masyarakat akan royal terhadap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan kegiatannya dengan mudah dan profit perusahaan akan bertambah. CSR juga tidak membutuhkan biaya yang besar, karena CSR dapat menggunakan konsep daur ulang. Konsep daur ulang selain menghemat biaya, konsep ini juga dapat mengurangi limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.